Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Kita akan mulai ibadah kita pada pagi hari ini dengan lagu puji syukur 322. Saudara, mari semua hadaplah altar Tuhan kita. Sembut tubuh dan darah dari Putera Allah. Haleluya, 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 haleluya. Kita adalah satu, ingin hidup yang baru dalam budi dan hati, dalam roh ilahi. Saudara, mari semua hadaplah altar Tuhan kita. Sambut tubuh dan darah dari Putera Allah. Haleluya, 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 haleluya. Pada perayaan Ekaristi ini, kita bersyukur dan bergembira bersama dengan saudari-saudara kita yang merayakan ulang tahunnya. Untuk Pastor Antonius Rojamaku, Pastor Paroki Santo Paulus Rantetayo Toraja, Ibu Maria Maksima Mbitonga, Saudari Siska Mulyatri Rapang Tangi Bali, dan juga untuk anak Michael Leonardus Avaldi. Juga kita mengenang dan mendoakan mereka yang telah meninggal dunia, Nenek Pare, Nenek Heret, Leonardus Kowan, Bapak Moa, Maria Rensi, Eugenius Mula, anak Nong, Maria Merlinda, serta seluruh anggota keluarga yang telah meninggal dunia. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Saudari-saudara yang terkasih, para pesiara harapan bersama seluruh gereja, hari ini kita merayakan hari Minggu Paskah yang ke-6. Sukacita kebangkitan mengajak kita untuk semakin mengasihi dan mencintai Allah dalam ketaatan pada firman-Nya, dalam kepatuhan pada kehendak-Nya. Hari ini kita membawa segala rasa syukur kita kepada Allah, juga segala rencana baik dan benar yang akan kita kerjakan dalam keluarga, komunitas, dan dalam kehidupan kita setiap hari. Saudari dan saudara, marilah bersama-sama mengakui dosa-dosa kita, supaya layak merayakan misteri suci ini. Bersama-sama, saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian.
Saya berdosa, saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Kemuliaan kepada Allah di surga Dan damai di bumi kepada orang yang berkenan padanya. Kami memuji Dikau, kami meluhurkan Dikau, kami
Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Pengasih, pandanglah umat-Mu yang sedang berhimpun ini, dan curailah kami dengan Roh Kudus-Mu. Semoga dengan pencurahan Roh Kudus itu, kami dapat memahami sabda Putra-Mu dan melaksanakannya dalam hidup kami sehari-hari. Sebab Dialah yang hidup dan berkuasa, bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Pembacaan dari Kisah Para Rasul. Sekali peristiwa, ada beberapa orang yang datang dari Yudea ke Antiokhia dan mengajarkan kepada saudara-saudara di situ sebagai berikut. Jika kamu tidak disunat menurut adat istiadat yang diwariskan oleh Musa, maka kamu tidak dapat diselamatkan. Tetapi Paulus dan Barnabas dengan keras melawan dan membantah pendapat mereka itu. Akhirnya ditetapkan supaya Paulus dan Barnabas serta beberapa orang lain dari jemaat itu pergi kepada rasul-rasul dan para penatua jemaat di Yerusalem untuk membicarakan soal itu. Maka diadakan sidang di Yerusalem. Pada akhir sidang itu, rasul-rasul dan para penatua lainnya beserta seluruh jemaat mengambil keputusan untuk memilih dari antara mereka beberapa orang yang akan diutus ke Antiokhia bersama-sama dengan Paulus dan Barnabas. Yang terpilih ialah Yudas yang disebut Barsabas dan Silas. Keduanya adalah orang terpandang di antara saudara-saudara itu. Kepada mereka diserahkan surat dengan hasil sidang. Bunyinya, salam dari rasul-rasul dan para penatua jemaat, serta dari saudara-saudaramu. Kepada saudara-saudara di Antiokhia, Syria, dan Kilikia yang berasal dari bangsa-bangsa lain. Kami telah mendengar bahwa ada beberapa orang di antara kami yang tidak mendapat pesan dari kami, yang telah menggelisahkan dan menggoyahkan hatimu dengan ajaran mereka. Sebab itu, dengan bulat hati, kami telah memutuskan untuk memilih dan mengutus beberapa orang kepada kamu bersama-sama dengan Barnabas dan Paulus yang kami kasihi, yaitu dua orang yang telah mempertaruhkan nyawanya demi nama Tuhan kita Yesus Kristus. Maka kami telah mengutus Yudas dan Silas yang dengan lisan akan menjelaskan pesan yang tertulis ini kepada kamu. Sebab telah terjadi keputusan Roh Kudus dan keputusan kami bahwa kepadamu jangan ditanggungkan beban lebih banyak daripada yang perlu, yakni kamu harus menjauhkan diri
dari makanan yang dipersembahkan kepada berhala, dari darah, dari daging binatang yang mati dicekik, dan dari pencabulan. Jika kamu berbantang dari hal-hal tersebut, maka kamu berbuat baik. Sekian, salam. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bangsa-bangsa bersyukur kepadamu ya Allah. Kiranya bangsa-bangsa semuanya bersyukur kepadamu. Kiranya bangsa-bangsa bersyukur kepadamu ya Allah. Kiranya bangsa-bangsa semuanya bersyukur kepadamu. Kiranya Allah mengasihani dan memberkati kita. Kiranya Ia menyinari kita dengan wajah-Nya. Kiranya jalan-Mu dikenal di bumi, dan keselamatan-Mu di antara segala bangsa. Kiranya bangsa-bangsa bersyukur kepadamu ya Allah. Kiranya bangsa-bangsa semuanya bersyukur kepadamu. Kiranya suku-suku bangsa bersukacita dan bersorak-sorai, sebab Engkau memerintah bangsa-bangsa dengan adil dan menuntun suku-suku bangsa di atas bumi. Kiranya bangsa-bangsa bersyukur kepadamu ya Allah. Kiranya bangsa-bangsa semuanya bersyukur kepadamu. Kiranya bangsa-bangsa bersyukur kepadamu ya Allah. Kiranya bangsa-bangsa semuanya bersyukur kepadamu. Allah memberkati kita. Kiranya segala ujung bumi takwa kepadanya. Kiranya bangsa-bangsa bersyukur kepadamu ya Allah. Kiranya bangsa-bangsa semuanya bersyukur kepadamu. Pembacaan dari Kitab Wahyu. Di dalam roh, aku, Yohanes, dibawa oleh seorang malaikat ke atas sebuah gunung
yang besar lagi tinggi. Di sana ia menunjukkan kepadaku kota yang kudus, yakni Yerusalem, turun dari surga, dari Allah. Kota itu penuh dengan kemuliaan Allah, dan cahayanya sama seperti permata yang paling indah, bagaikan permata yaspis, jernih seperti kristal. Temboknya besar, lagi tinggi. Pintu gerbangnya 12 buah. Di atas pintu gerbang itu ada 12 malaikat, dan di atasnya tertulis nama ke-12 suku Israel. Di sebelah timur terdapat 3 pintu gerbang. Di sebelah utara 3 pintu gerbang. Di sebelah selatan 3 pintu gerbang. Dan di sebelah barat 3 pintu gerbang. Tembok kota itu mempunyai 12 batu dasar, dan di atasnya tertulis nama ke-12 rasul anak domba. Di dalam kota itu tidak kulihat bait suci, sebab Allah, Tuhan yang Maha Esa sendirilah bait sucinya. Demikian juga anak domba itu. Kota itu tidak memerlukan matahari dan bulan untuk meneranginya, sebab kemuliaan Allah lah yang meneranginya, dan anak domba itulah lampunya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku. Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Jika seseorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku. Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya, tinggal bersama-sama dengan dia. Siapa saja yang tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firman-Ku. Firman yang kamu dengar itu bukanlah dari aku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Semuanya itu aku katakan kepadamu, selagi aku berada bersama-sama dengan kamu. Tetapi penolong, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu tentang semua yang telah aku katakan kepadamu. Damai sejahtera aku tinggalkan bagimu, damai sejahteraku aku berikan kepadamu. Dan apa yang aku berikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia
kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Kamu telah mendengar bahwa aku telah berkata kepadamu, aku pergi, tetapi aku datang kembali kepadamu. Sekiranya kamu mengasihi aku, kamu tentu akan bersuka cita karena aku pergi kepada Bapa-Ku. Sebab Bapa lebih besar daripada aku. Sekarang juga aku mengatakannya kepadamu sebelum hal itu terjadi, supaya apabila hal itu terjadi, kamu percaya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudara yang terkasih, Shalom. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya? Sehat? Kepala sehat? Otak sehat? Hati? Kantong? Belum tentu ya, akhir bulan ini. Saudari dan saudara, Yesus dalam Injil hari ini berkata, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku. Bapa-Ku akan mengasihi dia, kami akan datang kepadanya dan tinggal bersama-sama dengan dia. Ada dua hal yang menarik. Pertama, di sini sangat jelas Yesus mengatakan bahwa kalau kita menuruti firman-Nya, kita mengasihi dia. Kalau kita melaksanakan apa yang dikehendaki oleh Yesus, kita mengasihi Yesus. Sebaliknya, kalau kita tidak mengasihi Yesus, berarti kita tidak menuruti firman-Nya. Atau kalau kita tidak melakukan apa yang dikehendaki oleh Yesus, maka kita tidak mengasihi Yesus. Yang kedua, Yesus sebagaimana orang yang mau pergi jauh, orang yang mau pergi untuk selama-lamanya, biasanya meninggalkan warisan, biasanya meninggalkan sesuatu untuk orang-orang yang ditinggalkan. Tetapi dalam Injil hari ini kita menemukan bahwa Yesus tidak meninggalkan duit, Yesus tidak meninggalkan tanah, Yesus tidak meninggalkan toko, Yesus tidak meninggalkan perusahaan, harta benda dan lain sebagainya. Yesus tidak meninggalkan apapun untuk para murid-Nya kecuali satu hal. Yesus meninggalkan Roh Kudus untuk menemani, untuk menyertai, untuk menjadi sahabat bagi para murid-Nya dalam sepanjang pesiarahan hidup mereka. Tapi itu justru paling penting yang dibutuhkan oleh para murid-Nya. Yesus tidak meninggalkan apapun kecuali yang paling penting dan paling utama, yaitu penyertaan-Nya, pertolongan-Nya melalui Roh Kudus. Saudari dan saudara, Yesus memang secara kasat mata tidak lagi kita lihat, tetapi penyertaan-Nya dapat kita rasakan setiap waktu, setiap saat, setiap detik, setiap menit dalam sepanjang hari-hari hidup kita. Nah, untuk bisa merasakan penyertaan Tuhan itu dibutuhkan kualitas rohani yang cukup tinggi dan cukup dalam. Tidak hanya sekedar perasaan belaka, tidak hanya sekedar pengetahuan belaka, tetapi sebuah keyakinan yang berasal dari hati yang mengasihi dan mencintai Allah, bahwa apapun yang terjadi dalam hidup saya, baik itu saya bersuka cita, baik itu saya berduka cita, Allah menyertai dan menemani saya. Untuk itu, bagi kita orang beriman, dituntut satu hal, sebagaimana yang telah Yesus katakan dalam Injil hari ini. Apa tuntutannya? Tuntutannya sederhana. Hidup berdasarkan dan hidup menurut firman-Nya. Menaati dan mematuhi perintah serta kehendak Allah berarti kita berusaha untuk mencintai Dia, untuk mengasihi Dia. Nah, saudari-saudara yang terkasih, kasih kepada Allah dan kehendak kepatuhan pada kehendaknya
taat pada kehendaknya adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Keduanya berjalan searah dan seiring. Agak sulit diterima dalam logika iman kalau kita memisahkan antara mengasihi Allah dan menuruti kehendaknya. Karena mengasihi Allah tanpa menuruti kehendaknya itu tidak bisa. Juga menaati Allah tetapi tidak tahu siapa yang ditaati, tidak tahu untuk apa kita taat, itu juga tidak bisa. Mengasihi Allah tanpa menaati perintahnya adalah halu. Sementara menaati perintah tanpa tahu siapa yang ditaati itu namanya mabuk. Orang mabuk kan buat ini, buat itu, ngapain saja tetapi tidak tahu apa yang dia buat. Nah, orang Kristiani yang baik, pengikut Yesus yang baik dan benar, orang Katolik yang baik mengasihi Allah sekaligus juga menaati perintah, patuh dan taat pada kehendaknya. Nah, saudari-saudara yang terkasih, menjadi sangat jelas bagi kita para pengikut Yesus bahwa memegang perintah Allah dan melakukannya saling terkait dan berhubungan satu sama lain. Di sana menjadi bukti konkret bahwa pernyataan kita bahwa kita mengasihi Allah itu menjadi nyata. Dan inilah ketaatan Kristiani. Kita beriman kepada Allah, percaya kepada putranya, meyakininya dalam gereja yang satu, kudus, Katolik dan Apostolik, tidak berhenti hanya pada sekedar mengatakan aku percaya akan Allah. Tidak berhenti hanya pada sekedar datang di gereja merayakan Ekaristi. Tidak. Dua hal tersebut dilengkapi dengan yang namanya patuh dan taat pada kehendak Allah, yakni melakukannya dalam keseharian hidup kita. Entah itu melalui perbuatan, perkataan, tindakan, pikiran, dan lain sebagainya yang dapat dilihat dan disaksikan oleh orang banyak. Tentu saja ketika kita mengatakan bahwa kita ini mengasihi Allah, dan saya yakin bahwa semua yang hadir di sini mengasihi Allah. Amin. Yang di lantai 2 amin. Wah, kayaknya tidak mengasihi Allah. Ya. Sekali lagi, kita yang di dalam gereja ini mengasihi Allah. Amin. Oke. Apakah kita menuruti kehendaknya dan perintahnya? Kayak berat sekali mau dijawab. Adik-adik, halo. Adik-adik menaati dan mencintai Allah tidak? Cinta sama Tuhan tidak? Sayang sama Tuhan tidak? Nah, anak-anak saja bisa menjawab. Memang karena mereka polos. Sementara kalau orang besar sudah tahu isi hatinya dan lain sebagainya, kayak memang berat sekali menjawab. Ya, mencintai dan mengasihi Allah membutuhkan dasar, membutuhkan motivasi. Memang ketika kita baru, misalnya kita baru join, kita baru ya mungkin login dalam kekatolikan, kita bisa punya banyak motivasi, kita bisa punya banyak dasar dan landasan mengapa kemudian kita beriman dan juga percaya kepada Allah. Mungkin saja itu berupa ketakutan, seperti anak-anak yang patuh dan taat sama papanya, sama mamanya hanya karena takut dihukum. Bisa juga motifnya itu ekonomi, ya. Bisa juga motifnya itu motif sosial, politik, cinta dan lain sebagainya. Semua motivasi itu, semua dasar itu baik, menjadi langkah awal, menjadi langkah pertama kita untuk mengasihi Allah. Tetapi motivasi itu perlu terus-menerus ditingkatkan dan dievaluasi. Mengapa? Karena kalau motivasi atau dasar atau tujuan kita mengasihi Allah itu kemudian tidak kita dapatkan, kemungkinan besar cinta dan kasih kita kepada Allah bisa pudar atau bahkan hilang. Lantas motivasi seperti apa yang harusnya kita bangun supaya ketaatan dan kasih kita kepada Allah semakin kuat? Saudari dan saudara yang terkasih, kita perlu terus-menerus menyuburkan cinta dan kasih kita kepada Allah. Kita menjadi taat,
Kita menjadi patuh pada kehendaknya karena kita mengasihi Allah. Semata-mata karena kita mencintai Dia yang telah lebih dahulu mencintai dan mengasihi kita. Inilah motivasi yang perlu terus-menerus dipupuk, dirawat, dan dipelihara. Kalau motivasi kita jauh daripada mengasihi Allah, kemungkinan besar kita akan dimasuki oleh motivasi-motivasi lain. Bisa jadi motivasi yang bersumber dari kuasa kegelapan, dari kuasa kejahatan yang kita kenal dengan kuasa iblis. Dan iblis itu bisa mengalihkan perhatian kita daripada Tuhan. Dia bisa membelokkan kehidupan kita daripada Allah. Nah saudari-saudara, mungkin kita mengatakan gampang duduk pastor bicara. Pastor tidak tahu problem kehidupan saya. Pastor tidak tahu pergulatan hidup saya. Iya memang saya tidak tahu. Tetapi saudari dan saudara, mengasihi dan mencintai Allah tidak pernah mudah. Kita jatuh bangun loh. Jangan lupa Petrus itu jatuh bangun mencintai Allah. Hari ini dia mengatakan engkau adalah Mesias. Setelah itu dia digertak, enyahlah kau iblis. Hari ini dia mengatakan tidak sekali-kali pun aku mengkhianati engkau. Tetapi siapa yang pertama kali menyangkal Yesus? Petrus. Kita juga bisa seperti Petrus yang jatuh bangun mencintai dan mengasihi Allah. Tetapi jangan pernah lupa bahwa betapapun kita jatuh bangun, Tuhan ada di samping kita. Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Memang tidak mudah saudari dan saudara. Apalagi kalau situasi dan kondisi hidup kita lagi berat. Kepala pusing, kantong kere, nafas berat, penyakit menjadi-jadi tidak sembuh-sembuh, hati berantakan, cinta ditolak, dan lain sebagainya. Beratnya ini salib. Beratnya salibku Tuhan. Kenapa? Karena berat Mungkin kita mengatakan itu di dalam hati. Namun saudari dan saudara, saya mau mengingatkan kita bahwa kita mengasihi Allah pertama-tama karena Dia telah lebih dahulu mengasihi dan mencintai kita. Jangan pernah lupakan itu. Tanpa cinta dan kasih Allah kita tidak akan ada di dunia ini. Tanpa cinta dan kasih Allah kita tidak akan pernah bisa menjadi seperti sekarang ini. Apapun kita, siapapun kita, ada Allah, ada Tuhan yang bekerja di balik itu. Kalau kita mengatakan kita menderita, Tuhan telah lebih dulu menderita daripada kita. Kalau kita mengatakan salib kita berat, salib Tuhan lebih berat. Dia pikul salib dari subuh sampai tengah hari. Beberapa waktu yang lalu, ada orang muda yang mulai goyah dengan imannya karena masalah cinta. Karena masalah lope-lope. Ya. Kemudian diskusilah dengan saya, pastor, susah kami cintai ya. Kenapa kok? Aduh, tidak sejalan kabah. Ya. Kenapa kah? Kayaknya mau ke lock out, pastor. Kenapa kok mau lock out? Ku sayang sekali Ki, ku cinta sekali Ki. Saya hanya mengatakan begini, bagaimana mungkin cintamu kepada Allah itu bisa kamu gadaikan hanya cintamu kepada manusia? Pastor enggak mengerti. Ya memang saya enggak ngerti, saya enggak jalani. Tetapi kita jangan pernah lupakan bahwa Tuhan ada untuk kita setiap saat. Ada untuk kita setiap waktu. Yang bersangkutan melanjutkan, kasama-sama ji Yesus pastor. Tapi Yesus nanti nama mana? Sementara orang Katolik itu biasanya lobinya itu tidak langsung sama anaknya, lewat mamanya. Ya, coba lihat, tidak ada lilin di sana, di sini paling banyak lilinnya. Ya, lobinya lewat mamanya. Saudari-saudara yang terkasih, jangan ragu dan takut untuk mencintai dan mengasihi Allah. Jangan ragu dan takut untuk lebih mencintai dan mengasihi Allah bagaimanapun situasi hidup kita. Beberapa hari yang lalu Kompas.com merilis berita bahwa
kata kunci bagaimana menjadi Katolik meningkat di mesin pencari Google. Di atas 300%. Ini menunjukkan apa? Bahwa ternyata iman kita adalah iman yang tidak kaleng-kaleng. Iman yang tidak hanya sekedar viral seperti statue, velocity, tetapi iman yang bertahan sepanjang zaman. Gereja Katolik sudah ada sejak Santo Petrus dan sampai hari ini. Pemimpin kita, penggantinya Paus Leo ke-14. Jangan pernah takut dan ragu mencintai Allah. Pencarian itu meningkat ketika Paus Fransiskus meninggal. Karena apa? Paus selama hidupnya, selama ia memimpin gereja, ia berusaha menunjukkan bagaimana patuh dan taat kepada Allah, bagaimana mengasihi Allah. Pertanyaan untuk kita, kalau orang lain ramai-ramai mau login, masa kita yang log out? Yang kedua, kalau Tuhan begitu mencintai dan mengasihi kita, bagaimana dengan kita? Saudari dan saudara, marilah bersama-sama kita menyegarkan ikrar pembaptisan kita dengan berdoa. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Marilah bersama-sama berdoa bagi gereja, yaitu umat Allah yang bersiarah. Semoga Roh Kudus membimbing kita seturut jalan yang ditunjukkan oleh Yesus Kristus menuju Allah Bapa kita. Marilah berseru kepada Allah Bapa kita, ya Tuhan, ingatlah akan gerejamu. Ya Tuhan, ingatlah akan gerejamu. Marilah mohon kepada Allah agar dianugerahi orang-orang yang bijaksana, yang ucapan-ucapannya dapat membuat orang merdeka dan berkembang. Semoga mereka mengajar kita untuk meninggalkan apa yang tidak sesuai dengan zaman dan membuka diri bagi permulaan yang baru yang dikehendaki Allah agar terus-menerus kita usahakan. Marilah kita mohon. Tuhan, ingatlah akan gerejamu. Marilah berdoa agar kita tidak malu untuk berpegang teguh pada Injil, serta berani menjadi saksinya. Semoga kita menemukan kata-kata yang tepat untuk mewartakan kabar baik dari Kristus sesuai dengan kebutuhan zaman kita. Marilah kita mohon. Ya Tuhan, ingatlah akan gerejamu. Marilah kita berdoa tanpa henti. Semoga umat Allah tidak tercerai-berai, sehingga tak ada orang yang menempuh jalannya sendiri, maupun orang-orang yang bersikutu memegang jalan-jalan lama. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, ingatlah akan gerejamu. Marilah berdoa pula agar keluarga kita rukun, bersatu, dan tetap utuh, serta menyinarkan cinta kasih dan kebahagiaan sebagai sumbangan demi terciptanya dunia baru. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, ingatlah akan gerejamu. Marilah berdoa bagi mereka yang merayakan ulang tahun, Pastor Antonius Rojamaku, Ibu Maria Maksima Bitonga, Saudari Siska Mulyatri Rapangtangi Bali, dan Saudara Michael Leonardus Avaldi. Semoga Tuhan senantiasa menganugerahkan berkat melimpah bagi mereka, berupa kesehatan jiwa dan raga, semangat, sukacita, dan kegembiraan,
Semoga penyertaan Tuhan senantiasa hadir dalam hidup mereka. Marilah kita berdoa. Marilah berdoa pula bagi mereka yang telah meninggal dunia, Nenek Pare, Nenek Heret, Leonardus Kowan, Bapak Moa, Maria Rensi, Egenius Mula, Anak Nong, dan Maria Merlinda, maupun saudara-saudara kita yang telah meninggal. Semoga Allah menganugerahkan istirahat yang kekal dan kebahagiaan abadi bagi mereka. Semoga mereka menjadi pendoa bagi kita yang masih bersiarah, dan kita semua terus tumawa keluarga yang ditinggalkan, dikuatkan dalam iman, harapan, dan kasih. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, ingatlah akan gereja. Kita persembahkan doa permohonan dan intensi pribadi dalam hati masing-masing. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, ingatlah akan gereja-Mu. Allah Tuhan kami, berilah kami roh-Mu, pengikat kesatuan dan cinta kasih. Karena Engkaulah Allah yang tidak menghendaki kekacauan, melainkan ketentraman dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Lagu persembahan puji syukur 379. Tidak
Berdoalah saudari dan saudara supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Allah Bapa yang Maha Kudus, semoga roti dan anggur ini menjadi pangkal damai sejahtera yang Kau janjikan kepada semua orang dalam diri Yesus Kristus Putramu, sebab Dialah Tuhan pengantara kami. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan, marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, memuji Dikau setiap waktu Tuhan. Tetapi teristimewa pada masa ini kami memuji Dikau dengan lebih meriah, sebab Kristus Paskah kami sudah dikurbankan. Sebab Dialah anak domba sejati yang menghapus dosa dunia. Dengan wafat Dia menghancurkan kematian, dan dengan bangkit Dia memulihkan kehidupan. Maka dari itu, dalam sukacita Paskah yang berlimpah, seluruh dunia di atas muka bumi bersorak-sorai. Demikian juga kekuatan surga serta para malaikat mengumandangkan nada kemuliaan bagi-Mu dengan tak henti-hentinya bernyanyi. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa. Surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga. Diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, segala makhluk ciptaan-Mu patut memuji Engkau, sebab dengan pengantaran Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, dan dengan daya kekuatan Roh Kudus, Engkau menghidupkan dan menguduskan segala sesuatu, dan Engkau tak henti-hentinya menghimpun umat bagi-Mu, sehingga dari terbit matahari sampai terbenamnya, kurban yang murni dipersembahkan bagi nama-Mu. Maka kami mohon dengan rendah hati kepadamu Tuhan, supaya Engkau berkenan menguduskan dengan Roh-Mu persembahan ini yang kami bawa kepadamu, agar menjadi tubuh dan darah Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, yang menghendaki kami merayakan misteri ini. Sebab pada malam Dia dikhianati, Dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur kepadamu, Dia mengucap berkat, memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan Dia mengambil piala, dan sambil mengucap syukur kepadamu, Dia memberkati dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku."
Agunglah misteri iman kita. Penyelamat dunia, selamatkanlah kami, karena melalui salib dan kebangkitan-Mu, Engkau telah membebaskan kami. Maka Tuhan sambil mengenangkan sengsara putra-Mu yang menyelamatkan, kebangkitannya yang mengagumkan dan kenaikannya ke surga, sambil mengharapkan kedatangannya kembali, kami mempersembahkan kepadamu kurban yang hidup dan kudus ini, seraya mengucap syukur. Kami mohon pandanglah persembahan gereja-Mu, dan indahkanlah korban yang telah mendamaikan kami dengan Dikau. Perkenankanlah agar kami dipulihkan dengan tubuh dan darah putra-Mu, dipenuhi dengan Roh Kudus-Nya, dijadikan satu tubuh dan satu roh dalam Kristus. Semoga kami disempurnakan oleh-Nya menjadi persembahan abadi bagi-Mu, agar kami pantas mewarisi kebahagiaan surgawi bersama para pilihan-Mu, terutama bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul-Mu yang kudus dan para martir-Mu yang jaya, dan semua orang kudus yang melalui doa-doa mereka di hadapan-Mu senantiasa menolong kami. Kami mohon Tuhan, semoga korban yang mendamaikan ini menghasilkan damai dan keselamatan seluruh dunia. Semoga Engkau berkenan memperkuat gereja-Mu yang sedang bersiarah di bumi ini dalam iman dan cinta kasih, bersama hamba-Mu Paus kami Leo, Uskup kami Fransiskus, bersama semua uskup dan semua rohaniwan, serta seluruh umat kesayangan-Mu. Dengarkanlah dengan rela doa-doa umat-Mu yang Engkau perkenankan berhimpun di sini. Bapa yang Maha Rahim, persatukanlah bagi-Mu semua anak-Mu, dimanapun mereka berada dengan belas kasih. Terimalah dengan rela ke dalam kerajaan-Mu saudari-saudara kami yang telah meninggal, dan semua orang yang berkenan pada-Mu, yang telah beralih dari dunia ini. Kami berharap di sanalah mereka menikmati kepenuhan kemuliaan-Mu selamanya, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Melalui Dia, Engkau melimpahkan segala kebaikan kepada dunia. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan kami mohon, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari setiap gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus.
Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Marilah kita saling memberikan salam damai. Anak domba Allah, puji syukur 410. Maaf, 411. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudari-saudara yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh.
Lagu Komuni Puji Syukur 428. Kita nyanyikan satu ayat. Tuhan, Kau satukan kami dalam perjamuan-Mu dengan makan roti ini, kami pun bersaudaralah. Pesta Kau selenggarakan, Kau sebarkan undangan yang serta dalam perjamuan akan hidup kekal. Bagai yang Engkau janjikan pada para rasul-Mu, dan kami percaya tulus hati di Kau tak ingkar janji. Tuhan, Kau satukan kami dalam perjamuan-Mu dengan makan roti ini, kami pun bersaudaralah.
Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Pengasih, kami bersyukur atas kehadiran Putra-Mu dalam diri kami. Kami mohon jadikanlah bumi ini tempat kediaman-Mu, di mana roh Putra-Mu selalu mengarahkan kata dan karya kami kepada keadilan, kedamaian dan kemerdekaan, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Pengumuman gereja hari Sabtu dan Minggu 24-25 Mei 2025. Untuk pengumuman kolekte gereja tanggal 17 dan tanggal 18 sejumlah Rp20.700.000. Kolekte pemeliharaan gereja sebesar Rp12.235.000. Kolekte misa requiem Rp430.000. Ada sumbangan dari CH sebesar Rp1.000.000, Oma Linda atau TK58 Rp500.000, dan dari Abdullah P sebesar Rp1.000.000. Untuk kursus persiapan perkawinan dilaksanakan setiap hari Sabtu pukul 20.00 atau jam 8 malam di Aula Lantai 1. Akan saling menerimakan sakramen perkawinan Charles Usabeni dengan Olivia Tungadi, pengumuman yang ketiga. Felix Budiman Tanoto dengan Olivia Arvanli, pengumuman yang ketiga. Marcelinus Dwi Restu Biru dengan Ana Maria Caroline Leko, pengumuman yang kedua. Joseph Amen Maliwoda dengan Joyce Ursula Caroline Chesi A. Yunus, pengumuman yang kedua. Barang siapa yang mengetahui adanya halangan, mohon memberitahukannya kepada Pastor Paroki Kristus Raja Andalas. Marriage Encounter Distrik 9 Makassar akan mengadakan Weekend MA angkatan ke-115 pada hari Jumat sampai dengan Minggu tanggal 13 sampai dengan 15 Juni 2025 di Panti Samadi Ratna Miriam Malino. Bagi Bapak Ibu yang berminat silahkan untuk mendaftar. Pertemuan lansia akan diadakan pada hari Sabtu minggu depan 31 Mei di Aula Paroki Lantai 1 jam 9 pagi. Sehubungan dengan misa Hari Raya Kenaikan Tuhan pada tanggal 29 Mei atau hari Kamis, kita akan mengadakan perayaan Ekaristi 2 kali. Yang pertama di pukul 8 pagi dan misa kedua pada pukul 17.00 atau jam 5 sore. Dan terima kasih pada pagi hari ini misa kedua kita kedatangan dari adik-adik serta orang tua dan guru dari TK Katolik Santa Maria Mamajang yang tadi Bapak Ibu sudah mendengar suaranya dan juga tadi membawakan persembahan meriah. Kita beri tepuk tangan untuk adik-adik sekalian. Terima kasih atas kunjungannya dan semoga ini meningkatkan minat anak untuk selalu pergi ke gereja dan untuk kita semua yang memiliki anak-anak kecil untuk selalu mendampingi serta selalu mengajak anak-anak kita untuk ke gereja merayakan Ekaristi dan bertemu dengan Tuhan. Demikian pengumuman paroki minggu ini, atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Saudari dan saudara, terima kasih untuk kehadiran kita dalam perayaan ini, juga untuk yang telah mengambil bagian teristimewa keluarga besar Taman Kanak-kanak Katolik Santa Maria Mamajang yang sudah hadir juga bersama dengan orang tua. Ini adalah salah satu satuan pendidikan yang dikelola oleh Keuskupan melalui Yayasan Paulus. Bagi Bapak Ibu yang berminat untuk menyekolahkan anaknya, silakan ada para guru pasukan biru, para pendekar biru. Silakan nanti mengontak mereka. Mereka rupanya selama 1 bulan ini sudah berkeliling di beberapa paroki dan kali ini kita bersyukur bersama mereka. Teristimewa anak-anak yang telah menyelesaikan proses pendidikan. Adalah sukacita besar melihat gereja dipenuhi anak-anak. Berarti gereja lokal Keuskupan Agung Makassar masih cerah harapannya.
Sekadar informasi bagi kita, keuskupan kita itu minus demografi. 7 lansia berbanding dengan 1 anak. Jadi kita secara demografi defisit. Maka bagi para pasangan muda maupun yang baru mau rencana nikah, ataupun kita yang masih sanggup, pesan Bapak Uskup gaspol. Ya, supaya gereja kita ini yang sudah kita bangun sedemikian megah dan indah ini 10-15 tahun ke depan masih ada isinya. Ya, gaspol ya. KB dalam gereja Katolik itu keluarga bahagia, bukan pertama-tama keluarga berdua, tetapi bahagia. Maka dari itu silahkan bagi kita semua untuk senantiasa merawat dan memelihara iman anak yang pertama-tama adalah tanggung jawab orang tua. Terima kasih untuk kehadiran kita semua. Sekali lagi untuk TK Katolik Santa Maria Mamajang sudah hadir bersama dengan kami, para orang tua dan juga para pemerhati. Mari kita menutup perayaan ini dengan memohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Semoga Allah yang telah berkenan menganugerahkan kepada saudara penebusan dan pengangkatan menjadi anak karena kebangkitan Sang Putra Tunggal, menggembirakan saudara dengan berkat-Nya. Semoga saudara yang melalui karya penebusannya telah menerima anugerah kemerdekaan sejati, mampu menikmati warisan abadi yang berlimpah dengannya. Semoga saudara yang telah bangkit bersama Kristus dalam pembaptisan karena iman, disatukan bersama Dia dalam tanah air surgawi karena hidup yang benar. Dan semoga berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus, turun atas saudara dan menetap senantiasa. Saudari-saudara, pergilah, misa sudah selesai. Syukur kepada Allah. Lagu penutup kita buka Manda Bakti 546, umat bernyanyi dengan anak-anak TK Katolik Santa Maria. Di Lourdes di gua sunyi terpencil, tampaklah Maria perawan murni. Ave, Ave, Ave Maria, Ave, Ave, Ave Maria. Gadis bersahaja dipilih Tuhan, berhadapan muka dengan ibunda. Ave, Ave, Ave Maria, Ave, Ave, Ave Maria. Perawan Maria, molek bestari, bermandi cahaya kemilau indah. Ave, Ave, Ave Maria, Ave, Ave, Ave Maria. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.